adalah laporan terakhir kami, yaitu adanya aksi demo di Tanah Tidung, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara pada tanggal 5 Maret tahun 2019, yang mana aksi demo berasal dari PT Pelda Nusantara yang jumlah pesertanya sekitar kurang lebih 1.000 orang. Gabungan dari para pendemo sendiri adalah dari PT Usaha Kaltim Mandiri, Kembang Sawit dan PT Teknik Mandiri. Aksi demo ini sudah kita melalui prosedur yang semestinya, dan kita juga didukung oleh kepolisian, yang mana tanggung jawab aksi tersebut adalah Pak Barnabas selaku Ketua PK KSBSI dan KSBSI. Di sini terdengar suara riuh-riuh yang meneriakkan betapa mereka sangat-sangat memimpikan adanya keadilan, karena selama 3 bulan terakhir begitu banyak hak-hak yang mereka dirampas oleh pemilik atau owner perusahaan yang saat ini mereka perjuangkan dan mengadukan kepada pihak pemerintah. Dan ini kami juga sudah mewawancarai dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah mempersiapkan personil untuk membantu kita, dan juga ada pihak dari kesehatan. Dan kita berharap aksi hari ini kondusif dan tidak ada aturan apalagi dari anak-anak. Kami menunggu informasi selanjutnya. Kami akan memberikan informasi-informasi saja yang terjadi di sini. Di sekitaran sini begitu ramai, masih terjadi meskipun matahari begitu terik, tapi semangat teman-teman yang berdemonstrasi di sini bisa kita terlihat, bisa kita melihat bahwa luar biasa. Bahkan diwakili oleh seorang ibu dari Ibu Ramla, yaitu seorang Sri Kandi, yang berteriak karena beliau merasakan betapa beliau merasakan deritanya seorang karyawan yang ada di sini, yang mana haknya dirampas oleh pihak dari owner perusahaan. Untuk itu kami meminta dukungan dari masyarakat yang mungkin menyaksikan apa yang mereka perjuangkan bisa terrealisasi hari ini. Teman-teman perlu ketahui, serikat tidak pernah mengajarkan kita untuk membuat anarkis. Buruh tidak pernah diajarkan untuk beronar. Ketika melakukan aksi adalah aksi damai. Saya sengaja untuk berdiri di sini, tapi sebelumnya saya memperkenalkan dulu nama saya. Nama lengkap Lawrence Wiswada, tambah marganya Ru. Saya orang Lembata. Di sini banyak orang Lembata. Di sini banyak orang NTT. Di sini banyak orang NKRI. Kita adalah NKRI. Betul. Anda dan saya datang dari daerah yang berbeda. Anda dan saya punya warna kulit yang berbeda. Maka hari ini saya membawakan sebuah cerita tentang bagaimana kita menentukan warna kita masing-masing. Teman-teman dari UKM mungkin sudah dengar, pada suatu saat ada 3 orang pemuda ganteng mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia. Salah satunya dari Sulawesi Utara alias Manado, salah satunya dari Jawa, dan salah satunya dari Timur. Di mana itu istilah Timur, lebih akrab itu orang Timur. Lalu duduklah mereka 3 berbarengan. Orang Timur di tengah, Jawa dan Sulawesi, Manado di tingkat. Nah, yang memberikan tes memberitahukan kepada ketiga peserta ini bahwa tulislah di dalam daftar nama Anda warna kulit masing-masing. Yang dari Manado menulis warna kulitnya kuning langsat. Di sini ada langsat? Yang dari Jawa menulis warna kulitnya sawo matang. Di sini ada sawo? Oh, ini gini. Ada warna kulit ini. Buat masyarakat para aksi unjuk rasa ini sudah kami lakukan mulai dari hari kemarin terkait permasalahan itu. Sampai dengan saat ini
Tapi untuk perizinan mereka belum sudah mengajukan perizinan ke kami untuk melaksanakan unjuk rasa. Namun demikian terkait ini masalah buruh, pengupahan dan hak mereka, kita tahu kondisi mereka, kami fasilitasi untuk kegiatan ini. Untuk kesiapan kami sudah meminta kepada mereka juga yang tadinya aksi 1.350 orang, kami minta dikurangi sampai dengan angka sekitar 300 orang. Kami fasilitasi karena kami tahu betul kondisi mereka seperti itu. Intinya kami kerjasama dengan Koremnya, harapan kami sih kegiatan ini berjalan lancar. Kami kesini untuk meminta kebenaran. Kami minta keadilan. Kami minta hak kami yang sudah tidak terbayarkan dari bulan Januari sampai sekarang. Kami minta tuntaskan pembayaran BPJS kami. Tuntaskan. Kalau tidak dituntaskan, kemana kami harus berobat? Semangat! Semangat! Hidup baru! Hidup baru! Hidup baru! Pada hari ini tanggal 5 Maret 2019, jadi kami dari Federasi KSBSI akan melaksanakan sebuah kewajiban kami sebagai buruh untuk meneriakkan hak-hak kami sebagai buruh yang ada di Kabupaten Tangerang, di mana ada kurang lebih 4 perusahaan yang menurut kami itu tidak menuntaskan hak-hak buruh yang selama ini yang menjadi kewajiban, yang menjadi hak mereka yang harus mereka terima. Kami dari Serikat Pekerja sudah berusaha untuk melakukan mediasi, dan kami juga sudah berusaha untuk menghubungi semua pemerintah yang terkait. Namun sampai hari ini kami tidak mendapat kejelasan secara pasti. Kenapa? Karena ternyata Wilda Nusantara ini adalah sebuah perusahaan asing yang tentu kami sebagai buruh sulit sekali untuk dapat menerima atau dapat menembusin manajemen daripada PT Wilda Nusantara ini. Oleh karena itulah dengan penuh penyesalan kami harus melakukan aksi hari ini supaya pemerintah di mana kami berada hari ini atau dinas terkait di mana kami harus bernaung hari ini harus ikut bergandengan tangan dengan kami supaya persoalan yang ada di Wilda Nusantara, terutama di subkon-subkonnya seperti di PT Usaha Kaltim Mandiri, PT AK Anugrah Kembang Sawit Sejahtera, dan juga Teknik Utama. Jadi juga termasuk juga di PKS, yaitu Pabrik Kelapa Sawit, di mana pada saat ini menurut informasi dan menurut analisis kami di lapangan bahwa semuanya hak mereka perlu terbayarkan. Oleh karena itu hari ini kami hanya melakukan aksi sebagai aksi perdamaian, aksi damai. Di sini kami tidak punya motivasi untuk menekan pemerintah. Di sini kami tidak punya motivasi untuk membuat PR besar, tetapi ini hanya kami menuntut hak. Oleh karena itu mudah-mudahan hari ini teman-teman para buruh dan kawan-kawan kami yang hari ini menderita dapat kejelasan bagaimana nasib mereka. Tapi apabila hari ini kami tidak dapat penjelasan, dengan penuh penyesalan kami atas nama koordinator KSBSI berkoordinasi dengan pusat, kami harus mungkin akan melakukan aksi lebih besar. Tapi itu pun kami harus menghormati prosedur-prosedur hukum yang ada. Adapun kelemahan dari pihak kami akui bahwa inilah kami buruh, kami terbatas apa adanya. Kami adalah pekerja-pekerja keras. Kami ini hanya menjual jasa kami. Kami hanya menjual daripada usia kami dan waktu kami. Tetapi kalau hak kami dan juga harga diri kami tidak dihormati, kemanakah harus kami pergi? Inilah jadi PR kami sebenarnya. Terima kasih. Karena kita buruh yang bermartabat, bukan buruh yang kurang ajar. Setuju? Terima kasih. Kira-kira mudah-mudahan kasihlah doa kami. Kami sebentar lagi akan bertemu kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan beliau selaku kepala daerah mau menerima kami. Amin. Tolong selama kami di dalam orasi yang baik, jangan bikin udah. Setuju? Bapak-bapak capek, duduk. Gak usah dipaksa, tapi jangan cari perjuangan dingin. Hari ini berjuang. Setuju?
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Tidung tetap memiliki komitmen untuk memfasilitasi teman-teman dan sekaligus akan memperjuangkan tentang nasib perusahaan yang kita di mana tempat kita bekerja. Jadi untuk lebih jelasnya bahwa perusahaan Wilda Nusantara untuk saat ini belum dinyatakan pilot. Tepuk tangan semuanya. Belum dinyatakan pilot. Tetapi saat ini Wilda Nusantara saat ini sedang melakukan penggantian pemimpin. Mantap. Oke. Melakukan penggantian pemimpin. Karena perusahaan tabung haji ini adalah perusahaan milik negara Malaysia. Jadi secara otoriter kita tidak bisa ikut campur. Karena ini negara orang, jadi hanya melalui Bapak Bupati kita mendapat informasi tersebut. Dan kita percayakan untuk memfasilitasi persoalan yang kita hadapi hari ini. Tetapi beliau sudah mendapat informasi bahwa komisarisnya saat ini sudah 6 orang sudah siap bekerja. Oke, sudah siap bekerja. Dan mudah-mudahan menurut informasi yang kami dapat, mudah-mudahan dalam bulan Maret ini semua realisasi, baik itu upah kita yang tertunda itu, baik itu BPJS kita, semuanya akan dibayar. Termasuk pihak yang ketiga. Oke? Termasuk pihak yang ketiga. Apabila tanggal 13 ini nanti apa yang menjadi tuntutan kita dan Bapak Bupati kita, Bapak kita yang di atas itu tidak terrealisasi, beliau bersedia akan memfasilitasi kita untuk akan melakukan hak yang sama seperti ini di hari ini. Oke? Ya, karena beliau akan tanggal 13 itu akan ke Malaysia, sekaligus nanti akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita ini ke Malaysia, sekaligus bertemu dengan 6 komisaris tersebut. Jadi oleh karena itu kami harapkan kepada teman-teman bisa memahami. Jadi kami harap supaya teman-teman tenang. Jadi pihak Wilda Nusantara sudah berjanji akan membayar upah kita sampai tanggal 13 paling lambat. Jadi oleh karena itu kami harapkan kepada seluruh teman-teman sebelum tanggal 13 tidak boleh ada yang turun lapangan. Oke? Jadi senang. Jadi kami harap supaya teman-teman sampai tanggal 13 kita tunggu. Kalau sudah ada realisasi pembayaran gaji dan BPJS kita boleh bekerja kembali. Oleh karena itu, beliau juga sudah menerima aspirasi kami. Mudah-mudahan setelah perusahaan ini lagi aktif kembali, rumah-rumah kita yang roboh itu akan usahakan diperbaiki. Jadi estate yang tidak punya sekolah, yang di sana ada murid-muridnya lebih dari 20 orang, Bapak Bupati akan memfasilitasi itu, ya. Jadi supaya teman-teman ini paham, masalah tersebut, supaya jangan lagi membuat isu yang tidak bertanggung jawab. Oke? Jangan membuat masalah di lapangan, oke? Oleh karena itu, supaya kita ketahui bersama, di sini ada surat dari Bapak Bupati yang disampaikan dan diberikan waktu hanya 7 hari untuk bisa dijawab surat tersebut. Pak Bupati juga meminta kepada seluruh karyawan yang ada bekerja di bawah naungan PT TH Wilda Nusantara untuk didaftar. Artinya apa? Berapa orang sih orang dari TUM? Berapa orang sih ada UKM? Berapa orang sih ada di AKS? Makanya dengan adanya
pendataan itu supaya kalau terjadi apa-apa beliau bisa meminimalisir, mengakomodir. Misalkan kemarin Pak Bupati juga minta maaf karena apa? Beras yang diberikan tidak semua merata karena beliau tidak tahu berapa sebenarnya jumlah daripada karyawan yang ada di lokasi. Makanya nanti tolong perwakilan untuk mendata seluruh karyawan yang ada di sana dan kita daftarkan kepada pemerintah daerah. Apakah termasuk staf, Pak? Semuanya. Semua karyawan. Nama karyawan. Ya, usahakan yang kita aja lah. Staf pertama kita pikir. Betul, setuju? Karena mereka tidak berorganisasi. Ya. Organisasi semuanya, teman-teman. Oke ya? Saya bacakan. Ini adalah surat dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tanah Tidung per tanggal 12 Februari kepada yang terhormat pimpinan perusahaan Sial Forest Research SDM BHD di Malaysia sehubungan dengan adanya laporan dari masukan dari masyarakat serta peninjauan lapangan yang telah dilaksanakan oleh tim Kabupaten Tanah Tidung pada tanggal 12 Februari 2019 terhadap kondisi operasional PT TH Builder Region Kalimantan Utara yang di dalamnya termasuk ada PT Teknik Utama Mandiri, PT Anugerah Kembang Sawit Sejahtera, dan PT Usaha Kantin Mandiri terkait kegiatan produksi, pembayaran hak-hak karyawan, dan penunggangan piutang kepada pihak ketiga. Ketiga ini termasuk koperasi, termasuk plasma, termasuk angkutan. Inilah yang diusahakan oleh Pak Bupati. Maka pemerintah Kabupaten Tanah Tidung meminta penjelasan yang rinci dan segera, yaitu paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima oleh pihak manajemen PT TH Builder Region Kalimantan Utara. Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian serta atas kerjasama diucapkan terima kasih. Setelah surat ini datang, barulah komisaris yang 6 orang itu terbentuk. Jadi alhamdulillah ada titik terang bahwa seperti kata Pak Musa tadi, PT TH Builder Nusantara tidak pahit. Mungkin nanti kita kasih masukan kepada Pak Bupati supaya apa? Dibersih-bersihkanlah kalau banyak pimpinan yang korup. Supaya sejahtera semua kalian. Betul. Kalau tanggal 13 seperti yang dijadikan PT Builder Nusantara, kita nggak usah demo lagi. Kita percayakan pada Pak Bupati akan langsung berangkat ke Malaysia. Jadi teman-teman nggak usah bikin heboh lagi. Ini sudah cukup. Ini sudah cukup luar biasa kata Pak Bupati mengapresiasi kegiatan ini. Jadi jelas semua teman-teman. Ini sebelum kita bubarkan, kita juga mengucapkan terima kasih kepada para keamanan yang telah mengayomi kami, membimbing kami, sehingga perjalanan orasi ini berjalan dengan tertib. Dari koordinasi, mengucapkan terima kasih semuanya. Bila kita berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bro! Hidup bro! Baris di sana. Baris dulu, baris. Baris ke benar. Sambil mendengarkan itu. Ya, karena terjadi pergantian daripada pemerintahan pejabat THB Nusantara. Walaupun tidak dibayar lunas. Dibayar lunas, insya Allah. Dibayar lunas pada tanggal 13, paling lambat tanggal 13 Maret. Yang jadi pertanyaan, apakah nanti yang pihak yang lama-lama yang istilahnya manajer lama ada dari sektor yang baru lagi gitu diganti? Gimana? Kalaupun aku sudah meminta kepada Pak Bupati yang menyampaikan kepada pengurus yang baru kan, adanya